Kembali lagi di Reacting Bahas Dunia Anime bersama Anime Multiverse. Kali ini Mimin pengen ngebahas anime yang bentar lagi rilis, yaitu Demon Slayer. Ada 7 fakta Hashira Kimetsu no Yaiba yang jarang diketahui orang. Hashira adalah 9 pembasmi iblis elit di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Beberapa di antara mereka adalah karakter yang disukai di serial ini. Tapi, selain keterampilan tarung luar biasa dan kepribadian yang unik, ada banyak hal menarik tentang mereka yang jarang diketahui orang. Dari teknik pernapasan unik sampai masa lalu yang tragis, setiap Hashira punya cerita latar menarik dan rahasia yang menambah ke dalam karakter mereka. Seiring berkembangnya cerita serial ini, orang akan semakin mengenal mereka. Ini akan membuat mereka menjadi karakter yang lebih disukai lagi. Sejumlah karakter mendapatkan exposure yang lumayan di serial ini, tapi sebagiannya tidak. Ada hal-hal kecil yang mungkin terlewat oleh penggemar terkait para Hashira ini. Padahal, fakta kecil itu mungkin menarik untuk diketahui. Fakta apa saja dari Hashira yang jarang diketahui orang? Kita bahas satu persatu. Yang pertama, Rengoku Kyojuro. Hashira Api Rengoku Kyojuro terinspirasi dari tokoh sejarah asli bernama Musashi Miyamoto. Musashi adalah pendekar pedang dan penulis terkenal yang hidup di era Edo. Dia terkenal dengan keterampilannya yang luar biasa dalam berpedang, dan tulisannya masih menjadi subjek kajian sampai sekarang. Pengaruh Musashi bisa dilihat pada karakter Kyojuro. Dia juga seorang pendekar pedang terampil dan punya rasa keadilan yang kuat. Kreator Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, Koyoharu Gotouge, telah menyebut Musashi sebagai pengaruh utama di serial ini. Yang kedua, tanda pembasmi iblis atau Demon Slayer Mark. Setiap Hashira punya tanda unik di kulit mereka yang menyimbolkan posisi dan kemampuan mereka di korps. Tanda itu disebut tanda pembasmi iblis dan bisa dibangkitkan pembasmi iblis dengan prospek yang luar biasa. Tandanya bermacam-macam dalam desain dan warnanya. Dengan setiap Hashira punya simbol sendiri. Misalnya, tanda Shinobu Kocho berbentuk kupu-kupu, sementara tanda Hashira Batu Kyomei Himejima berbentuk lingkaran dengan desain gaya batu. Tidak semua Hashira bisa membangkitkan tanda ini. Tanda ini adalah tanda kekuatan dan dedikasi Hashira untuk melindungi umat manusia dari para iblis. Kemudian yang ketiga, pedang Nichirin. Pedang para Hashira dibuat dari logam khusus bernama Nichirin yang disebut sebagai satu-satunya logam yang bisa melukai iblis. Tapi yang membuat pedang-pedang ini lebih unik adalah bisa berubah warna berdasarkan gaya pernapasan penggunanya. Setiap Hashira punya gaya pernapasan berbeda yang menentukan warna pedang mereka. Warna pedang itu juga berubah bergantung pada intensitas dan kekuatan pernapasan penggunanya. Keunikan pedang Nichirin itu menambah lapisan ke dalam karakter dan gaya bertarung mereka. Ini membuat pedang setiap Hashira sebagai cerminan individualitas dan kekuatan mereka. Dan yang keempat, indra perasa emosi Mitsuri Kanroji. Hashira cinta Mitsuri Kanroji adalah salah satu dari 9 pembasmi iblis elit. Yang membuat Mitsuri unik di antara para Hashira adalah kemampuannya merasakan emosi orang-orang di sekitarnya. Kemampuannya ini membuatnya bisa memahami kondisi emosi orang yang dia hadapi, yang memberinya pemahaman lebih dalam atas perasaan dan motivasi mereka. Dia menggunakan kemampuan itu untuk berkoneksi dan berempati dengan mereka yang ada di sekitarnya, yang membuatnya menjadi anggota berharga di timnya. Dalam pertarungan, kekuatan Mitsuri itu sangat berguna karena dia bisa merasakan emosi iblis. Itu membuatnya bisa memprediksi gerakan dan menyerang mereka dengan tepat. Kemampuan uniknya itu dikombinasikan dengan keterampilan berpedangnya yang luar biasa, membuatnya menjadi lawan tangguh dan anggota korps pembasmi iblis yang sangat disukai oleh para fans. Kemudian fakta yang kelima, pemberontakan Shinobu Kocho. Shinobu Kocho alias Hashira Serangga adalah pembasmi iblis terlatih dengan gaya bertarung yang unik yang menggunakan racun. Tapi tidak banyak penggemar yang tahu kalau Shinobu pernah membakar seragam pertamanya.
Kejadian ini disebut secara singkat di manga dan anime. Shinobu membakar seragamnya itu setelah dia merasa seragam itu tidak pas dengan citranya. Aksi pemberontakan itu memperlihatkan kepribadian Shinobu yang tidak biasa dan mandiri. Itu menjadi pengingat kalau penampakan bisa menipu. Terlepas dari peristiwa itu, Shinobu kemudian menjadi salah satu anggota korps pembasmi iblis yang tangguh dan disegani. Kemudian fakta yang keenam, cerita latar Hashira Angin. Hashira Angin, Sanemi Shinazugawa, punya cerita latar belakang tragis yang melibatkan kematian keluarganya di tangan iblis. Ini menyulut kebencian mendalamnya terhadap mereka. Saat masih kecil, Sanemi tidak berdaya ketika keluarganya dibantai iblis yang meninggalkan bekas luka emosional yang terus menghantuinya sampai sekarang. Traumanya membuatnya jadi pembasmi iblis kejam dan tidak kenal kompromi. Dia punya tekad kuat untuk menyingkirkan semua iblis dari dunia. Sementara sikap dan aksinya terlihat kejam, masa lalu tragisnya menjadi sebuah pengingat kengerian yang bisa diciptakan iblis dan dampak menghancurkan perbuatan iblis itu pada kehidupan manusia. Yang paling tragis adalah ibunya menjadi iblis dan menghabisi anak-anaknya atau saudara-saudara Sanemi. Itu membuat Sanemi menjadi trauma sampai sekarang. Kemudian fakta yang ketujuh, bakat Hashira Kabut. Muichiro Tokito adalah Hashira Kabut di korps pembasmi iblis. Dia dikenal atas bakat luar biasanya beserta gaya pernapasan dan bertarungnya yang unik. Ini membuatnya mendapatkan posisi sebagai Hashira dalam usia yang masih sangat muda. Yang membuat cerita Muichiro jadi begitu mengesankan adalah fakta kalau dia menjadi Hashira hanya 2 bulan setelah mulai menggunakan pedang. Meski kurang berpengalaman, bakat alam luar biasa Muichiro dan tekadnya membuatnya dengan pesat mengembangkan keterampilan dan menjadi seorang pembasmi iblis yang tangguh. Ceritanya menjadi saksi kekuatan kerja keras dan bakat alami yang menginspirasi orang lain untuk mengejar keinginan mereka dan berusaha mewujudkan cita-cita dengan tekad yang kuat. Fakta lain, dia adalah keturunan Michikatsu Sugikuni alias Kokushibo, iblis bulan atas pertama dan yang paling kuat. Nah, itulah tadi 7 fakta Hashira yang jarang diketahui oleh fans. Mimin juga akan ngasih tahu kalian sedikit alur cerita yang akan terjadi di Kimetsu no Yaiba season 4. Pertarungan puncak antara Tanjiro dan Muzan juga akan semakin dekat. Demon Slayer Kimetsu no Yaiba season 4 akan membawa penonton ke dalam arc Hashira Training yang penuh ketegangan. Berikut adalah beberapa fakta menarik dari manga yang mungkin akan menjadi plot utama di Demon Slayer season 4, membuat penggemar semakin tidak sabar menanti musim terbaru ini. Yang pertama, pelatihan Hashira yang menantang. Pelatihan Hashira tidak akan mudah bagi Tanjiro dan pemburu iblis lainnya. Bahkan bagi anggota korps pemburu iblis yang terkuat, pelatihan ini akan menguji batas fisik dan mental mereka. Dengan berbagai program yang disiapkan oleh masing-masing Hashira, para peserta akan dihadapkan pada tantangan yang menguras stamina, fleksibilitas, kecepatan, dan kekuatan mereka. Yang kedua, misteri masa lalu Giyu. Pertemuan darurat Hashira akan mengungkapkan misteri masa lalu Giyu, menyoroti detail masa lalu Giyu yang dapat menyentuh hati. Melalui percakapan antara Tanjiro dan Giyu, penonton akan mengetahui lebih banyak tentang kekuatan dan ketabahan Giyu Tomioka sebelum menjadi pemburu iblis. Kemudian yang ketiga, Muzan mengejar pemburu iblis. Selama pelatihan, Muzan terus berusaha melacak Nezuko dengan bantuan Nakime. Dengan menggunakan kekuatan detasmen bola mata, Nakime memata-matai anggota korps pemburu iblis untuk menemukan adik Tanjiro ini. Kemudian yang terakhir yang keempat, kembalinya Tengen Uzui. Tengen Uzui yang sebelumnya telah pensiun karena luka yang diakibatkan dari pertarungan terakhirnya, kini kembali untuk ikut serta dalam pelatihan. Meskipun pensiun, Tengen tetap menunjukkan semangat dan dedikasinya untuk membantu generasi berikutnya dari korps pemburu iblis. Dan yang kelima, peran penting tanda pembunuh iblis. Arc Hashira Training akan mengeksplorasi pentingnya tanda pembunuh iblis bagi para pemburu iblis saat ini, dengan meningkatkan dan menguasai kekuatan yang terkandung dalam tanda pembunuh iblis mereka.
para pemburu iblis akan menjadi lebih siap menghadapi ancaman dari Muzan dan pasukannya. Dengan begitu, banyak hal menarik yang akan terjadi dalam Demon Slayer Season 4. Tidak mengherankan jika penggemar semakin tidak sabar untuk menontonnya, termasuk Mimin juga. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan follow. Sampai berjumpa di video selanjutnya.